Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi tanya jawab kita seputar pelanggaran hak cipta ya. Ini memang macam-macam ya, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan saja. Oke, ini kemarin ya. Terserah saya mau pakai aplikasi dengan cara bajakan atau beli lisensi, urusanmu apa? Nah lo. Aduh. Jadi begini. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Begitu ya. Intinya aja, karena saya bukan ahli bahasa Arab ya, intinya dan saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan juga ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam wala ta'awanu 'alal ismi, perbuatan dosa, wal udwan. Nah, itu saya lupa artinya itu ya. Tapi intinya adalah yang kita disuruh tolong menolong itu dalam kebaikan. Kemudian ketika kita menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis dan perkataan-perkataan ulama atau hukum-hukum gitu ya, maka tujuan kita sebetulnya adalah ingin supaya kita ini semuanya selamat gitu ya, selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Maka memang betul bukan urusan saya kalau ada orang-orang yang menggunakan aplikasi bajakan, terserah dia lah mau pakai yang gimana, itu terserah. Hanya saja saya ini mengingatkan karena Allah juga berfirman dalam surah Al-Asr ya, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian gitu ya, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh gitu ya, wa tawassaw bil haq, nah saling mewasiatkan, saling menasihati, saling memberitahu tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, nah dan saling menasihati, saling mewasiati, saling berpesan tentang kesabaran. Jadi itu bagian dari pelaksanaan agama gitu ya. Maka sebetulnya kita ingin supaya kita ini semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Intinya sih seperti itu, mengajak saja, jadi berdakwah saja. Ada yang mau ngikut silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi urusan saya di mana? Urusan saya adalah mengingatkan kepada kita sesama warga negara Indonesia dan juga mengingatkan kepada sesama muslim agar kita tetap berada di dalam jalur dan aturan agama kita begitu ya. Nah, intinya sih seperti itu ya. Jadi jika ada yang merasa keberatan dan sebagainya, maka saya mohon maaf ya mengeluarkan atau mempublikasikan video seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan saya petunjuk dan juga Anda semua gitu ya. Hanya saja di video sebelumnya juga saya sudah sebutkan bahwa video-video saya itu sifatnya adalah debatable gitu ya. Artinya kita bisa diskusi gitu ya. Nah, silakan tulis saja di komentar, nanti kita diskusikan seperti apa gitu ya. Tentu Anda akan jadi bagian yang lebih banyak mengetahui dibanding saya gitu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, seperti ini lagi. Ada juga yang berpendapat nih, pembuat aplikasi itu tidak mungkin rugi cuma gara-gara aplikasinya dibajak oleh orang. Nah, ini bagaimana pendapat Abang Haji ya? Kalau yang namanya dijual gitu ya, menggunakan lisensi dan sebagainya, itu kan dijual ya. Artinya mereka ingin memperoleh keuntungan. Nah, sedangkan kita misalnya mendapatkannya tanpa lisensi, kita bisa pakai full dengan cara crack misalnya, maka itu jelas merugikan. Kata siapa tidak merugikan? Contoh nih ya, misalnya harga lisensi untuk satu aplikasi itu, ada sebuah aplikasi, sebut saja aplikasinya X misalnya gitu ya. Aplikasi X ini harga lisensinya per lisensi, per user gitu per user misalnya nih 300.000 deh, 300.000 ya, itu harga lisensinya. Kemudian ada orang yang install, ada 10 orang yang install aplikasi X ini tanpa membayar lisensi, tapi mereka bisa menggunakan secara full dengan cara crack.
Anda bisa bayangkan pembuat aplikasi X tadi harusnya dia bisa dapat 3 juta, ya nggak? Dapat 3 juta dari hasil penjualan lisensi, tapi ternyata gara-gara dibajak, gara-gara di-crack, gara-gara diapain lah, dijebol aplikasinya, dia malah nggak dapat yang 3 juta. Anda bisa bayangkan itu baru 10 ya. Gimana kalau 100 orang pakai aplikasi itu? Gimana kalau 1000 orang dengan harga 300 ribu? Kalau 1000 orang 300 juta. Nah, rugi dong mereka. Harusnya mereka dapat segitu, ternyata nggak dapat. Sedangkan aplikasi mereka digunakan oleh orang secara bebas. Ini yang saya katakan, secara ekonomi justru itu merugikan orang ya, ketika kita membajak itu. Nah, kemudian bagaimana dengan produk kita misalnya yang juga dibajak oleh orang? Tentu kita akan merasa rugi ya kalau kita di posisi mereka gitu. Kecuali kita membuat aplikasi yang ikhlas untuk orang lain, nah itu bisa jadi kategorinya free software, beda lagi ya. Sedangkan yang kita bahas dalam lisensi dan sebagainya ini adalah aplikasi yang sifatnya proprietary ya, yang sifatnya berbayar kemudian bisa dipakai tanpa bayar. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi saya kira pertanyaan ini agak menyesatkan juga ya. Jadi soal memang secara ini sih kayaknya betul aja sih kalau cuma 1-2 orang. Pertanyaannya apakah yang mau bajak itu hanya 1-2 orang? Ternyata enggak ya. Saya lupa tuh di Indonesia ini sudah urutan keberapa gitu negara dengan pembajakan yang paling tinggi gitu ya, termasuk yang tinggi gitu. Nah, tentu itu kan merugikan. Jadi bukan tidak rugi, secara ekonomi justru rugi. Ya, justru kita merugikan orang lain. Saya lanjut aja ya. Nah, gini lagi, ada lagi ya. Dengan saya menggunakan aplikasi versi bajakan, kata sementara sebagian orang ya, sebenarnya saya telah membantu perusahaan aplikasi itu untuk promosi aplikasi mereka. Nah, apa pendapat Bang Haji? Iya sih, iya sih. Ada beberapa hal yang betul ketika kita menggunakan aplikasi itu, dan orang juga akan menggunakan aplikasi itu, betul secara tidak langsung promosi ya. Hanya promosinya promosi sesat kalau dengan cara bajakan. Kenapa? Orang lain juga ikut bajak lah, ini masalahnya. Nanti berbahaya tuh, bisa jadi dosa jariah itu. Jadi orang ikut bajak semua. Nah, ini masalah nih. Ya. Jadi gimana ya? Bagusnya kalau memang mau promosi, hubungin aja langsung vendornya nih, pembuat aplikasi nih. Saya mau promokan nih, saya dikasih apa? Nah, lebih baik begitu, kirim aja lewat email mereka. Ya. Misalnya nanti dikasih, oke, saya kasih, misalnya kata mereka, saya kasih lisensi gratis 1. Ya, lebih baik seperti itu. Tapi orang lain beli lisensi gitu loh. Jangan jangan mempromosikan untuk dibajak gitu, jangan. Ya. Memang ada betulnya bahwa orang akan pakai aplikasi itu juga, dan itu kenyataan ya, bahwa contohnya adalah yang raksasa software sekarang ya, itu Microsoft itu, ya itu banyak digunakan di mana-mana, dan ternyata ya tidak sedikit yang ternyata adalah hasil karena jebolan, karena crack-crackan dan sebagainya ya. Bukan berarti kita ini ingin supaya bikin kaya orang, tidak. Kita tuh hanya ingin supaya sesuai dengan aturan saja, aturan agama dan juga aturan negara. Saya kira itu ya. Emang nggak pusing ya kalau membahas tentang ini. Baik, saya lanjut lagi ya. Apa promosi tadi tuh? Ya itu tadilah jawaban saya. Nah, ini ada lagi yang pendapat gini. Tidak apa-apa dibajak, saya kan menggunakannya dalam rangka studi atau sedang menempuh masa belajar. Jadi saya gagal paham sebenarnya dengan orang yang berpendapat seperti ini ya. Karena tidak ada juga aturannya bahwa kalau dia untuk tujuan belajar maka nggak apa-apa dijebol. Nggak boleh, namanya menjebol tetap nggak boleh ya. Karena apa? Karena nanti juga orang akan beralasan seperti itu semua, begitu loh ya. Padahal bukan untuk itu saja tujuannya. Bisa nanti untuk bekerja, bisa jadi untuk yang lain-lain, begitu ya. Maka kemudian gini ya, orang belajar, orang studi, kuliah, tujuannya untuk apa gitu kan?
Salah satunya adalah supaya nanti mudah bekerja begitu ya. Nah, sedangkan ketika kuliah misalnya atau studi atau sekolah menggunakan produk-produk kebajakan, apakah nanti bisa dijamin bahwa nanti itu di laptopnya itu akan diinstal ulang, kemudian setelah bekerja langsung menjadi aplikasi yang diinstalkan dengan aplikasi yang berlisensi semua dan beli lisensi? Eh, ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tetapi alasan ini sulit diterima gitu ya. Nah, kalau ingin memang beralasan seperti itu bahwa saya sedang studi, bahwa saya sedang kuliah, sedang sekolah, maka dari beberapa vendor aplikasi itu ada punya lisensi khusus untuk pendidikan. Nah, tetap pakai lisensi, cuman harganya lebih murah gitu loh ya. Biasanya di-include-kan di lembaganya, institusinya gitu ya. Lembaga ini beli lisensi berapa, yang lisensi pendidikan, dan harganya itu lebih murah. Biasanya sih seperti itu yang saya tahu ya. Atau boleh jadi bisa langsung ke vendornya, misalnya ya ada lisensi versi untuk edukasi misalnya. Nah, yang seperti itu dengan harga yang lebih murah. Tapi tetap tidak boleh dibajak gitu ya, apalagi sebagai orang yang sedang sekolah, sedang studi, sedang kuliah, ini orang-orang yang terpelajar yang punya pendidikan tinggi begitu ya. Maka tidak seharusnya dan tidak sepantasnya menurut saya untuk membajak itu tidak seharusnya tidak. Jadi marilah kita menggunakan software-software yang berlisensi, atau jika tidak maka sebaiknya kita cari penggantinya dengan menggunakan aplikasi yang bersifat free software dan juga open source software. Seperti itulah kira-kira ya. Gimana nih jadinya ya? Ya, jadi tidak masih belum bisa menerima ya di dalam alasan seperti ini bahwa dalam rangka studi atau sedang menempuh masa belajar dan sebagainya ya, masih belum bisa diterima tuh hal-hal seperti itu karena masih ada lisensi untuk pendidikan. Saya kira cukup dulu ya. Ini sudah video part yang ketiga ini sepertinya ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi masukan dari beberapa teman-teman yang lain lah ya, yang menyaksikan video ini, apa masukannya bagi saya misalnya, atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari video-video saya. Silahkan, saya terbuka. Silahkan tuliskan saja di komentar atau lihat di layar ya, di sebelah kiri bawah dan kanan bawah di video ini. Silahkan kontak saya melalui Twitter, Instagram jarang aktif ya, Telegram aktif, kemudian yang satunya GitHub. Kalau GitHub ini nggak ada komentar kayaknya ya di situ ya. Bisa juga melalui Facebook di officialbanghaji.com ya. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk tanya jawab tentang pelanggaran hak cipta ini. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diambil di luar video saya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video sebelumnya ya, karena ini sudah video yang ketiga, supaya jangan terjadi kesalahan dalam memahami yang saya bicarakan, yang saya sampaikan di video-video saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf saya. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar dan diridhoinya. Saya tutup. Hadani Allah iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.